Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang raja yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun mendapat hidayah. Muhammad adalah nama yang sangat asing di telinga bangsa Arab pada awalnya, tetapi memiliki makna yang sangat fantastis, yaitu bermakna terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik perangainya dan menjadi suri tauladan bagi manusia di muka bumi. Namun seperti yang kita ketahui, akan ada orang-orang yang hendak menjatuhkan nama baik agama ini. Seperti contoh orang-orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghina Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah memberi hidayah bagi mereka semua. Namun hal seperti ini sudah terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yakni kisah seorang raja yang sangat membenci Rasulullah SAW, bahkan sempat berencana untuk membunuh Nabi. Akan tetapi, hidayah mengantaranya menjadi sahabat yang mulia. Penguasa itu bernama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal adalah sahabat yang dikenal dengan sejarah sebagai orang yang membalikkan keadaan kaum muslim setelah perang Ahzab. Akibat peranannya dan kokohnya keimanannya, kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan harus membuang ego mereka untuk memohon kepada Rasulullah SAW agar penduduk Mekah terlepas dari bencana kelaparan. Namun sejarah juga mencatat bagaimana perangai dan bencinya kepada Rasulullah SAW sampai-sampai ia ingin membunuh Rasulullah SAW dan menghentikan dakwah Islam yang mulai tersebar luas dan kuat. Al-Kisah dijelaskan pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW mulai melebarkan dakwahnya ke berbagai penjuru demi tersebarnya Islam. Maka baginda Rasulullah SAW menuliskan 8 surat yang akan dikirimkan kepada suku-suku Arab dan A'zam, menyuruh mereka agar senantiasa mentauhidkan Allah. Di antara yang mendapatkan surat tersebut adalah seorang pemuka Bani Hanifah yang sangat terpandang, seorang raja yang sangat disegani di kalangan Arab jahiliyah pada saat itu. Dialah Sumamah bin Usal. Setelah mendapat kabar yang disampaikan lewat delegasi utusan Rasul, Sumamah malah menolak suruhan tersebut dengan reaksi sombong, yaitu menutup kedua telinganya kuat-kuat. Tidak hanya itu, hal yang sangat buruk pun terpikirkan olehnya. Seakan-akan setan merasuki pikirannya, membujuk Sumamah untuk membunuh Rasulullah SAW dan memutus dakwah kaum muslimin yang mulai meluas. Ia pun mulai mencari celah dan kesempatan yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Hingga akhir usahanya, ia pun menemukan celah dan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, Allah Sang Maha Kuasa, sebaik-baik penolong bagi orang-orang yang beriman. Aksi tersebut pun gagal, karena paman beliau berhasil menghalangi niatnya. Sehingga dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pun selamat. Namun dendam dan emosional yang dialaminya tidak kunjung reda setelah gagal membunuh Rasulullah. Sumamah pun mengincar sahabat Nabi hingga berhasil membunuh beberapa sahabat yang mulia. Hal ini pun tersebar di kalangan para sahabat lewat pengumuman Rasulullah SAW dan menghalalkan darah Sumamah. Suatu hari setelah kejadian tersebut, Sumamah hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tentunya ibadah dengan cara jahiliyah. Karena seperti yang kita ketahui, bagaimana Arab jahiliyah telah merubah talbiyah sebagaimana talbiyah haji yang sudah diajari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tokoh di balik itu semua adalah seorang pembesar dari suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai, sosok yang telah mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, berangkatlah Sumamah. Namun saat di tengah perjalanan, tepatnya jarak antara Mekah dan Madinah, ia pun berhasil ditangkap oleh sahabat Rasulullah SAW yang sedang berpatroli. Mereka pun membawa orang tersebut dan beberapa tawanan lainnya untuk dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan ditawan dan terikat, Sumamah yang sangat membenci Islam khususnya baginda Nabi harus menunggu juga keputusan manusia terbaik di alam semesta. Rasulullah pun keluar dari rumah dan hendak ke masjid. Beliau pun melihat tawanan yang ditangkap oleh pasukan patroli. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa dia?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Dia adalah Sumamah bin Usal al-Hanafi. Bersikap baiklah kepadanya."
Inilah perkataan yang keluar dari mulut indah Nabi Muhammad SAW yang menggetarkan jiwa para tawanan. Dalam sejarah juga banyak dijelaskan bagaimana kebaikan kaum muslimin kepada para tawanan, sehingga banyak dari para tawanan yang masuk Islam karena akhlak dan adab yang luar biasa dari kaum muslimin. Tidak hanya itu, hal yang luar biasa pun ditampakkan. Dalam sejarah dijelaskan, Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya untuk mengumpulkan makanan yang lezat untuk diberikan kepada Sumamah dan memerintahkan memerah susu unta dan disuguhkan kepada Sumamah setiap pagi dan petang, hingga tibalah Nabi Muhammad SAW di hadapan Sumamah dan mendakwahkannya kepada Islam. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apa yang engkau miliki wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang-orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakan saja, niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Setelah mendengar jawaban Sumamah, Rasulullah SAW pun pergi tanpa mengatakan apapun. Di hari kedua, beliau Nabi Muhammad SAW berkata dengan perkataan yang sama, dan Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama pula. Hal ini pun berlanjut hingga hari ketiga, hingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu an untuk melepaskan Sumamah. Setelah terbebas, Sumamah pun bergerak ke suatu kebun kurma di pinggir Madinah dekat Al-Baqiyah yang terdapat mata air. Ia pun berhenti dan bersuci. Setelah selesai bersuci, Sumamah membalikkan langkahnya menuju tempat mulia, memantapkan hatinya untuk menjemput rahmat Allah. Ia pun kembali ke Masjid Nabi Muhammad SAW. Setibanya di Masjid Nabi, ia pun berdiri di hadapan kaum muslimin. Ia pun mengucapkan kalimat syahadah. Setelah menyatakan keislamannya, Sumamah bin Usal radhiyallahu an langsung menjumpai Nabi dan berkata dengan perkataan yang sangat menyentuh, "Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi melebihi wajahmu. Namun sekarang, wajahmulah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun sekarang, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang sangat aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu, aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak ada dosa atasmu wahai Sumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Maka wajah Sumamah berbinar, berseri-seri. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan menaklukkan sesuatu terhadap orang-orang musyrikin yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah. Aku mengangkatkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu." Kemudian Sumamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku pada saat itu. Aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang akan aku lakukan?" Rasulullah SAW menjawab, "Teruskanlah umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan manasik umrah kepadanya. Akhirnya berangkatlah Sumamah, hingga sampailah ia di Mekah. Ia pun langsung tawaf dengan talbiyah yang sudah diajarkan. Orang-orang Quraisy yang mendengar talbiyah tersebut langsung mendatangi Sumamah, karena mereka paham talbiyah tersebut hanya muslimin yang melafazkannya. Mereka pun berkumpul di hadapan Sumamah. Bahkan sebahagian pemuda telah siap-siap dengan pedang-pedangnya dan panah-panah mereka untuk membunuh Sumamah. Namun pemuka Quraisy menghalangi mereka dan berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian hendak membunuhnya? Dia adalah Sumamah, Raja Yamamah. Demi Tuhan, jika kalian mencelakakannya, maka sukunya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita dan kita pun akan mati kelaparan." Terjadilah dialog antara pemuka Quraisy dengan Sumamah radhiyallahu an, dengan dialog yang penuh kekecewaan dan rasa marah, hingga Sumamah pun berkata di hadapan para pemuka Quraisy dengan perkataan yang membuat sekujur tubuh mereka bergetar, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini, setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebahagian dari hasil buminya, sebelum kalian semuanya
mengikuti Muhammad. Akibat boikot-boikot yang dilakukan Sumamah radhiyallahu an berdampak sangat fatal bagi masyarakat Mekah. Mereka pun mulai membuang ego mereka untuk mendatangi Rasulullah SAW dan membujuk dan memohon kepada Rasulullah agar menghentikan boikot gandum yang dilakukan Sumamah. Benarlah Rasulullah SAW sebagai suri toladan yang baik. Rasulullah pun mengirimkan surat kepada Sumamah agar menghentikan boikotnya ke Mekah, hingga suku Quraisy pun diselamatkan dari bahaya kelaparan. Dan inilah kisah seorang raja yang sangat membenci Rasulullah SAW, seorang raja yang menghina bahkan hendak membunuh Rasulullah, tetapi berubah menjadi cinta yang luar biasa karena budi dan akhlak yang mulia dari baginda Rasulullah SAW, sang utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.